Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuke Dwi Fitrianti dengan NIM 18591163. Saya berasal dari PGMI 5D. Jadi di sini kami berasal dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri dan teman saya, Nadia Berta. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran serta sejarah mengenai pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama, ini mengenai pengertian kurikulum. Jadi pengertian kurikulum itu sendiri adalah kumpulan rencana, tujuan, materi, pembelajaran, bahkan cara mengajar di mana digunakan sebagai pedoman oleh para tenaga pendidik demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, kemudian secara global, banyak orang yang menganggap kurikulum ini berkaitan dengan bahan ajar atau buku pelajaran yang harus dimiliki anak didik, sehingga perubahan kurikulum identik dengan perubahan buku pelajaran. Perkembangan lebih lanjutnya, kurikulum ini juga digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, para ahli menemukan beberapa sumber bahwa definisi kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konteks. Yang pertama, ini mengenai kurikulum sebagai jumlah mata pelajaran, di mana jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini mewarnai teori dan praktek pendidikan. Kemudian juga yang kedua ada kurikulum sebagai pengalaman belajar. Jadi di sini bahwa ditekankan bahwa mengandung makna seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah asal kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab guru atau pihak sekolah. Jadi inilah yang dinamakan dengan kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga, konteks ketiga yakni berkaitan tentang kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Nah, di sini sebagai suatu rencana, bukan hanya berisi tentang program kegiatan saja, akan tetapi juga berisi tentang tujuan. Tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan penciptaan tujuan. Di samping itu, tentu saja berisi tentang alat atau media yang diharapkan dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan tersebut. Nah, karena kami menjelaskan mengenai peran serta sejarahnya, maka mengenai peran lagi. Nah, peran dari kurikulum dalam pembelajaran ini ada 3 poin. Yang pertama adalah peranan konservatif. Ya, peranan konservatif merupakan salah satu tanggung jawab kurikulum di mana peranan ini mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian juga yang kedua, ini mengenai peranan kritis atau evaluatif. Nah, jadi kebudayaan ini senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih sebagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada user berpikir kritis, pada seperti unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dalam perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Kemudian peranan yang terakhir mengenai peranan kreatif, di mana kurikulum ini berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian dapat menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa mendatang. Yang terakhir mengenai peranan kreatif, di mana kurikulum ini berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian dapat menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi dari ketiga peran di atas tersebut harus berjalan secara seimbang, atau dengan kata lain, terhadap keharmonisan di antara ketiganya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa yang akan datang. Kemudian, terakhir ini mengenai sejarah awal mula perkembangan kurikulum. Nah, istilah kurikulum sudah dikenal pada tahun 1820. Sejarah keberadaan kurikulum dapat dilacak saat Plato menyusun aritmatika sebagai ringkasan belajar yang di dalamnya mencakup ada geometri, astronomi, kemudian juga solid geometri. Dan semua itu terkait dengan pelajaran matematika. Namun demikian, meski Plato mengintrodusir konsep kurikulum, tetapi sejarah kurikulum mulai masuk ke sekolah dapat ditelusuri pada abad ke-16. Seperti yang ditulis dengan Hamilton, di mana ada tatanan alam, bumi saat itu termasuk ilmu-ilmu alam sangat berpengaruh terhadap terciptanya kurikulum pada saat itu. Nah, kemudian
Pada dasarnya, perkembangan kurikulum di Indonesia berpijak dari perkembangan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Secara formal, sejak zaman Belanda sudah ada sekolah, dan artinya kurikulum pasti sudah ada. Pada zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan memiliki ciri khas, yang mana kurikulum pendidikan diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga halnya dengan kurikulum pada zaman Jepang. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan membantu misi penjajahan di tanah air. Misalnya dengan memanfaatkan pribumi untuk mengeruk kekayaan alam seoptimal mungkin. Sedangkan Jepang dikenal dengan Asia Timur Raya dalam membantu misinya dalam peperangan. Nah, kemudian juga sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ini setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2002, 2004, dan 2006. Di mana 2006 ini dikatakanlah sebagai kurikulum KTSP. Dan juga ada ke-13 untuk 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan implikasi terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kurikulum 1947, di mana mengenai rencana pelajaran. Kurikulum ini pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka disebut rencana pelajaran atau dalam bahasa Belanda Leerplan. Kurikulum 1947 dilandasi dengan semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa dengan spirit merebut kemerdekaan. Maka pendidikan pada waktu itu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kemudian ada kurikulum 1952. Ini mengenai rencana pelajaran terurai. Kemudian juga ada kurikulum 1964, ini mengenai rencana pendidikan. Kemudian ada kurikulum 1968, di mana ini dipengaruhi oleh kelompok perubahan sistem politik dari pemerintah rezim Orde Lama ke rezim pemerintahan Orde Baru. Kemudian juga ada kurikulum pada tahun 1975 sampai 1976. Kemudian ada kurikulum 1994, di mana kurikulum ini lebih mengutamakan upaya memadukan untuk mengkombinasikan terhadap kurikulum pada tahun 1975 sebelumnya. Kemudian juga ada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2002 dan 2004. Nah, kemudian juga ada kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pelajaran. Dan terakhir ada kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Di mana dalam kurikulum K13 ini terdapat konteks nasional. Kebijakan perubahan kurikulum merupakan politik pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam pelaksanaannya seringkali dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, non-guru, maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena imbasnya secara langsung dari setiap perubahan kurikulum. Jadi dengan adanya perubahan kurikulum, ini akan berimbas kepada baik peserta didik, pendidik, maupun kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengenai peran serta sejarah dari pengembangan kurikulum. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.